Iya, baru saja meluncur ke ruang dengar Anda suara indahnya dengan Cinta Sejati. Sebuah lagu yang di-remake ya dari yang dulu disuarakan oleh Bunga Citra Lestari. Oh, luar biasa nih lagunya. Dahsyat ya kalau kita benar-benar menikmati lirik satu demi satu, baris demi baris kata-katanya. Dahsyat banget, romantis banget nih. Ya, dan ngobrolin soal romantisme, kira-kira seromantis apa sih Anda? Ada nggak ya yang, orang atau Anda yang pernah mengukur seperti apa kira-kira, Anda mengukur sisi romantisme diri Anda? Karena kadang kala nih ya, jangan-jangan kita ini menjadi orang yang nyebelin sehingga membuat orang lain itu nggak merindukan kita. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kita seperti itu? Atau gini deh, mungkin lebih baiknya kita bicarakan soal apa sih, sikap-sikap apa saja sih yang membuat Anda, membuat kita selalu dirindukan oleh banyak orang. Nah, penting banget nih. Ya, yang namanya hidup ini kan akan jauh lebih baik ya, akan jauh lebih bermakna ketika kita hadir dimanapun berada, kehadiran kita ini diingat dan dirindukan oleh banyak orang. Dan rasa rindu itu ya, datang bukan sekadar dari interaksi fisik ataupun momen-momen bersama, tetapi dari kualitas diri yang membekas dalam hati orang-orang di sekitar kita. Dan ini dia, bukan rahasia lagi nih kawan, ada beberapa sikap tertentu yang rupa-rupanya mampu meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Nah, orang-orang yang dirindukan itu selalu memiliki energi positif yang membuat kehadiran mereka terasa berharga dan menyenangkan. Nah, mereka ini bisa membawa kehangatan dan inspirasi seolah memberi warna baru dalam kehidupan kita. Lalu, siapa saja dan bagaimana, apa saja yang bisa membuat Anda, yang membuat kita ini selalu dirindukan oleh banyak orang? Nah, ini dia, ada 7 sikap ya, yang bisa membuat kita itu jadi dirindukan kehadirannya oleh banyak orang. Apa saja sih? Nah, ini dia. Yang pertama adalah kejujuran yang tulus. Ya, kejujuran ini adalah kualitas yang jarang ditemukan di era serba instan seperti sekarang ini. Orang yang jujur ternyata juga memiliki daya tarik tersendiri yang membuat orang lain merasa aman di sekitarnya. Dan ketulusan dalam bertutur kata dan bertindak ini juga menciptakan kepercayaan, serta kepercayaan itulah yang seringkali menumbuhkan rasa rindu. Jadi Anda kawan ya, saya juga nih, kita lah ya. Orang yang jujur itu seperti cermin. Mereka menunjukkan apa adanya tanpa polesan. Dan mereka tidak ragu untuk mengatakan hal-hal yang mungkin sulit didengar, tetapi selalu dengan cara yang lembut dan membangun atau membangkitkan kesadaran. Nah, ketika seseorang tahu bahwa Anda adalah sosok yang bisa dipercaya, mereka ini akan selalu menghargai kehadiran Anda dan merindukan energi positif yang Anda tebarkan. Ya, kejujuran ini juga membuat mereka merasa bebas untuk menjadi diri sendiri di hadapan kita. Dan itu dilakukan tanpa rasa takut untuk dihakimi atau diabaikan. Nah, selain itu kawan, orang yang jujur juga jarang menyimpan dendam. Mereka cenderung menghadapi masalah dengan kepala dingin dan mampu menjelaskan ketidaksepahaman secara terbuka. Nah, sifat ini membuat mereka menjadi pribadi yang menyenangkan untuk diajak bergaul, diajak ngobrol, dan ketidakhadirannya ini akan membuat suasana terasa kurang lengkap kalau nggak ada dia. Nah, apakah Anda termasuk yang di sini? Oke deh, mari kita baca diri kita masing-masing ya. Kemudian yang kedua, sikap apa lagi? Empati yang tinggi. Orang yang selalu dirindukan ini biasanya memiliki tingkat empati yang tinggi dan mereka peka terhadap perasaan orang lain serta mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain. Dan kawan, sikap empati ini bukan hanya soal mendengarkan, tetapi juga memahami dan memberikan dukungan yang tepat kepada kawan atau orang-orang sekitar kita. Nah, ketika seseorang merasa didengar dan dipahami, mereka akan merasakan koneksi emosional yang mendalam dengan kita. Dan ketika kita menunjukkan empati itu, kita seolah-olah memberikan pesan kepada orang lain bahwa mereka berharga dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah mereka. Dan Anda menjadi sosok
yang penuh pengertian dan bersedia hadir dalam suka maupun duka. Rasa rindu akan tumbuh secara alami karena orang-orang ini tahu bahwa Anda adalah sosok yang peduli tanpa pamrih. Ya, sikap empati ini sangat membantu Anda mampu memberikan solusi dan saran yang tepat. Bukan hanya untuk menyenangkan hati, tetapi juga untuk benar-benar membantu. Dan dengan empati yang tulus ini, kita juga dapat menjadi tempat curhat yang paling diandalkan. Dan ini akan membuat banyak orang sangat merindukan Anda. Oke, dahsyat ya ternyata kekuatan empati. Nah, seempati apakah kita? Anda pasti bisa mengukur itu sendiri ya. Dan berikutnya adalah sikap yang berikutnya adalah selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Ini dia nih kayaknya yang agak susah nih. Ya, dukungan yang tulus ini akan selalu meninggalkan bekas di hati orang-orang sekitar. Orang yang mudah dirindukan adalah mereka yang selalu hadir dan memberikan dukungan tanpa mengharapkan imbalan. Mereka tahu kapan harus memberi semangat dan kapan harus mendengarkan. Nah, dukungan tanpa syarat ini membuat orang-orang di sekitar merasa dihargai dan diperhatikan. Dan mereka yang selalu memberikan dukungan adalah pribadi yang tidak akan meninggalkan Anda di saat sulit. Ya, mereka tahu bahwa hubungan yang baik bukan hanya hadir di masa senang, tetapi juga di saat susah. Saat Anda menjadi sosok yang penuh dukungan tanpa pamrih, orang-orang yang ada di sekitar Anda akan merindukan kehadiran Anda karena tahu bahwa Anda adalah pilar yang kokoh bagi mereka. Selain itu kawan, dukungan yang tanpa syarat juga berarti Anda memberikan ruang bagi mereka untuk bertumbuh. Anda tidak menghakimi kegagalan, Anda tidak menghakimi kesalahan mereka, atau bahkan keputusan mereka. Anda percaya bahwa mereka mampu bangkit kembali dan keyakinan inilah yang membuat kehadiran Anda begitu berarti dan selalu dirindukan. Dahsyat juga nih. Lalu apalagi nih sikap yang berikutnya? Ini dia nih. Kita perlu berlatih yang satu ini. Apa sih? Menjadi pendengar yang baik. Ya, sikap lain yang membuat Anda selalu dirindukan sebenarnya adalah kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Dan memang tidak semua orang memiliki kesabaran untuk mendengarkan. Tetapi ini kawan, ketika Anda mendengarkan tanpa menghakimi, berarti Anda memberikan tempat aman bagi mereka yang ingin berbagi. Anda tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar memahami dan merespons dengan bijaksana. Orang-orang yang dirindukan tahu bagaimana menjadi pendengar aktif. Mereka tidak hanya menunggu giliran berbicara, tetapi benar-benar tertarik pada apa yang dikatakan, apa yang diceritakan oleh orang lain. Nah, pendengar yang baik ini mampu membuat orang lain merasa penting, merasa dihargai, serta perasaan inilah yang akan terus membekas, menciptakan rasa rindu ketika Anda tidak hadir. Nah, sebagai pendengar yang baik, Anda juga menunjukkan empati yang tulus tentunya. Anda mampu melihat masalah dari sudut pandang mereka dan menawarkan perspektif yang membantu. Kemampuan ini akan membuat orang-orang selalu ingin berbicara atau mengungkapkan apa isi hati, apa yang sedang menjadi kegalauan kepada Anda dan merasa nyaman saja berada di sekitar Anda. Itu pasti ya. Dan pastinya mereka akan selalu merindukan kehadiran Anda. Oh yes, ini dahsyat juga nih. Dan yang berikutnya adalah sikap yang gini, membawa keceriaan di sekitar Anda. Ya, keceriaan pasti itu adalah energi yang sangat menular. Orang yang mampu membawa kebahagiaan dan membuat suasana menjadi lebih menyenangkan akan selalu dirindukan. Kehadiran Anda yang penuh semangat dan senyum itu akan membawa warna dalam hidup mereka. Orang-orang akan merasa hidup lebih cerah ketika ada Anda di situ. Tidak hanya dalam tawa, keceriaan sebenarnya juga bisa dihadirkan dalam bentuk optimisme dan energi positif. Anda bisa menjadi seseorang yang selalu mampu melihat sisi baik
dalam setiap situasi. Jadi katakanlah misalkan ada peristiwa tertentu yang katakanlah misalkan itu membuat kesan buruk ya, tetapi Anda tidak langsung kemudian menunjukkan sikap yang eh, seburuk itu, tetapi justru memberikan dukungan, memberikan ya pokoknya nuansa ya taking easy aja lah gitu kan. Nah, ketika Anda hadir di situ, suasana itu akan menjadi lebih ringan dan penuh semangat. Dan ini adalah magnet yang akan membuat banyak orang merasa kehilangan ketika Anda tidak ada di situ. Selain itu, membawa keceriaan berarti Anda mampu mencarikan suasana tegang. Anda tahu bagaimana cara membuat orang lain merasa nyaman dan tidak terbebani. Hal ini akan selalu meninggalkan kesan hangat di hati orang lain dan membuat mereka merindukan saat-saat bersamamu. Lalu berikutnya adalah selalu menebarkan hal-hal positif. Ya, menjadi pribadi yang positif ini bukan berarti harus selalu bahagia atau tanpa masalah. Ya, kita tahulah ya, yang namanya manusia hidup itu pasti selalu ada masalah. Tapi orang yang selalu menyebarkan hal-hal positif itu adalah mereka yang mampu melihat sisi baik dalam setiap tantangan, dalam setiap masalah. Mereka menghadirkan harapan dan inspirasi dan membuat orang lain merasa lebih baik hanya dengan berada di dekat mereka. Jadi ketika Anda menjadi sumber inspirasi, orang-orang akan merasa termotivasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Dan Anda memberikan pandangan baru yang segar, penuh semangat, serta membangkitkan harapan. Dengan sikap ini kawan, Anda akan menjadi sosok yang selalu dirindukan karena kehadiran Anda membawa semangat baru bagi orang lain. Dan menyebarkan hal-hal positif berarti juga Anda mampu menyingkirkan gosip dan pikiran negatif. Dan Anda tahu bagaimana cara menghadapi masalah tanpa menjatuhkan orang lain. Ini dia kualitas yang langka dan membuat Anda menjadi sosok yang tidak tergantikan di hati orang lain. Lalu sikap yang berikutnya adalah rendah hati dan tidak berlebihan. Ya, orang yang selalu dirindukan biasanya adalah mereka yang rendah hati. Dan sikap rendah hati ini menunjukkan bahwa mereka menghargai orang lain tanpa merasa perlu menonjolkan diri. Anda berbagi pencapaian dengan cara yang bijaksana dan tidak sombong. Nah, sikap ini membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai. Rendah hati juga berarti Anda tidak selalu merasa harus menjadi pusat perhatian. Anda memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar dan tidak keberatan mendukung mereka. Itu adalah sebuah sikap yang luar biasa. Dan dengan sikap seperti itu, Anda akan selalu dirindukan karena orang merasa aman dan nyaman di sekitar Anda, tanpa merasa diabaikan ataupun diremehkan. Dan sikap rendah hati yang tulus ini membuat Anda menjadi pribadi yang dekat dengan semua orang tanpa memandang status atau latar belakang. Ketika Anda rendah hati, orang-orang di sekitar Anda akan selalu merindukan kehadiran Anda karena Anda menjadi sosok yang ringan dan menyenangkan untuk diajak bergaul. Ya, menjadi pribadi yang dirindukan banyak orang tentunya bukanlah hal mudah, tetapi dengan sikap-sikap tadi kita bisa menjadi sosok yang memberikan kesan mendalam bagi setiap orang yang mengenal Anda. Jadi, kapan kita akan mulai mencoba seperti itu? Butuh latihan deh ya. Baik, nanti ada live interview ya yang akan saya bawakan ya untuk kali ini. Kaitannya dengan pembukaan ini, Bendung Gembiro. Tapi terima kasih juga yang sudah hadir melalui WA. Ada Mas Aldo Setiawan di Pesindon. Bangun tidur sambil dengerin radio kesayangan katanya. PSSI telah merilis harga tiket untuk laga Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November mendatang ya. Oke. Nah, harga tiketnya untuk premium di area timur dan barat itu Rp1.400.000. Garuda di sisi barat ya 1 juta, kemudian Garuda East atau sisi timur 1 juta juga. Garuda sisi selatan dan juga utara ya 480.000, dan upper Garuda
ini 240.000. Nah, gimana? Udah pada siap ribun teror Jepang dan Arab Saudi di GBK? Ya, untuk para sultan di Pekalongan gimana nih? Mau ramekan GBK apa enggak nih katanya? Untuk Mas Ribut tetap semangat, untuk kru RKB sehat selalu. Oke, Sandy Sandoro ya, tak pernah padam. Oke deh, saya hadirkan ya. Sandy Sandoro, tak pernah padam. Mana nih? Ini mana? Oh, kok nggak kelihatan? Ini lagu favorit nih, Sandy Sandoro. Keren sih. Menurut saya Sandy Sandoro adalah seorang performer yang luar biasa di kancah musik Indonesia. Bahkan dia sudah terkenal di di seantero internasional ya, terutama untuk lagu-lagu jazz. Keren banget dia. Ya, kapan ya Kota Pekalongan bisa kedatangan Sandy Sandoro? Oke. Nah, ada yang mau nanggap Sandy Sandoro nggak ya? Itu. Sandy Sandoro. Mana nih Sandoro? Kok nggak kelihatan Sandoro? Tak pernah padam. Oke. Saya hadirkan untuk Mas Aldo di mana? Di Posidon ya. Tetap aja stasiun di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif. Denting yang berbunyi dari dinding kamarku, sadarkan diriku dari lamunan panjang. Tak terasa malam kini semakin larut, ku masih terjaga. Usam gitu nggak sih? Iya ya,
Apalagi kalau kita banyak aktivitas di luar ruangan, harus kena sinar matahari yang cetar. Belum lagi debu-debu yang manja. Rasanya jadi nggak sehat banget nih kulit. Eits, tenang guys. Buat kalian yang banyak aktivitas di luar ruangan ataupun mau treatment rutin untuk kesehatan kulit, kini Alzenal by Dr. Yuskin hadir di Pekalongan. Dapatkan berbagai promo spesial treatment mulai dari Rp125.000 aja. Kalian bisa nikmati facial treatment, body whitening, sampai laser treatment. Ada semua di Alzenal by Dr. Yuskin. Gak hanya treatmentnya aja yang lengkap guys, alatnya pun lengkap dan juga canggih banget loh. Tunggu apa lagi? Buruan langsung aja ke Alzenal by Dr. Yuskin di Jalan Teruntup nomor 24, Krapyak Kidul, Kota Pekalongan. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 0852 9312 0959. Mes, lah kowe sik masangi gambare sapa kuwi ning kono Lah kuwi? iki calon wali kota pilihane nyong ra. Ojo dipasang ning kono ra, Lah Mis. nang opo emange? Kono kuwi engko arep tak pasangi gambare calon wali kota Lah idamanku. iki kan bangunan umum. Ora bisa. Lah, wani pak kowe karo aku, ha? Halah paling kowe otok Bek. Ayo maju meneh, maju. Ono apa ki? Iki lho Pak, aku kuwi apa masang gambar calon wali kota ning kene. Lah kok ndadak ora oleh. Lah iki kan nggon umum. Iki kuwi yo bener tempat umum, nanging nang kene kuwi sebenarnya pancen ora oleh dipasangi karo gambar calon wali kota lan hal-hal sing berbau politik. Lah kok Kene kuwi kan tembok sekolahan. Jadi menurut pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu kuwi dilarang. Memasang gambar calon wali kota pada waktunya memang diperbolehkan. Akan tetapi ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Mari sukseskan pemilihan kepala daerah 2024 dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Warung sego goreng Lek Jono gel ramene po, sing tuku akeh, terus sing do mangan nang kono ya juga akeh. Nganggo pesugihan opo sih donge? Lah kuwi sampean kudune ngikuti jejak Lek Jono. Ojo mung gresah karo iri, terus nuduh sing ora-ora. Lah apane sing kudu tak ikuti? Ngene, warung Lek Jono kuwi rame udu karena nganggo pesugihan. Tapi Lek Jono kae nganggo wajan merek Matahari sing resik, kuat tur kinclong. Dadine sing do tuku kuwi seneng. Saliyane kuwi sing do njegok lesehan kae gelarane nganggo tiker swallow sing gawe nyaman. Wonge ya mesti do betah. Ya, segera pakai wajan merek Matahari yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi, anti pecah, kinclong, dan masih banyak keunggulan lainnya. Jangan sampai tertipu dengan produk palsu karena wajan Matahari yang asli di belakangnya terdapat cap yang bertuliskan BHR. Selain itu, ayo ganti alas tempat duduk Anda dengan tikar merek Swallow, tikar berbahan plastik yang halus dan nyaman. Tersedia ukuran 3x2 dan 1x6 meter. Tikar Swallow dan wajan Matahari bisa Anda dapatkan di Toko Sinar Ilmu, Kios Pasar Doro, Kabupaten Pekalongan, Toko Maju Jalan Raya Capgawen depan Pasar Kedunguni, Toko Umi Husna, Babatan Jalan Rawasari depan Perum Gria Pesona 1 Limpung. Selain itu juga tersedia di toko-toko terdekat Anda. Karena tikar Swallow dan wajan Matahari produk Indonesia dengan kualitas luar biasa. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Bati. Selamat ya. Baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dengan salam ya. Satu lagu yang bikin hati kita jadi cerah ceria ya kayaknya ya. Iya dong, reggae mania gitu ya. Dan ya beberapa waktu lalu saya sempat nih ngobrol sama Ras Muhammad dan sepertinya memang beliau ini dahsyat deh dalam menciptakan lagu. Ternyata beliau sangat detail betul mencoba untuk melihat berbagai aspek, berbagai satu masalah dilihat dari berbagai perspektif dan akhirnya muncul beberapa lagu-lagu yang dahsyat juga dari Ras Muhammad. Keren. Nah, oke, Anda punya informasi lain boleh dibagi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya silakan.
Kalaupun misalkan Anda ingin menyampaikan keluh kesah Anda seputar layanan publik juga boleh ya di 0855420912 ataupun melalui WhatsApp tadi. Woi, ternyata tayangan yang tadi ya ampun. Oke deh. Ya, pas kita ngobrol bisnis bersama bersama Mas Johan ya. Udah jadi real aja nih. Oke deh. Pokoknya ditunggu informasi-informasi lainnya dari Anda. Tetap setia di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.